Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik selalu ya. Adik-adik, di sini aku dan kakak-kakak yang lain akan menjelaskan materi tentang Ayo Mengenal Pancasila. Jadi, tolong disimak baik-baik ya. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak akan membacakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan makna sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, adik-adik sebelumnya kalian ada yang sudah tahu belum mengenai makna sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga? Kalau belum, mari kita sama-sama dengerin penjelasan dari kakak ya. Makna sila Pancasila di lingkungan keluarga. Di dalam konteks keluarga, makna sila Pancasila dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang membentuk dasar nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Yang pertama itu ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna di keluarganya yaitu mengakui dan menghormati adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan. Keluarga dapat menerapkan nilai-nilai agama atau spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya doa bersama, pemahaman nilai-nilai keagamaan, dan mengajarkan kewajiban terhadap Tuhan. Selanjutnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna di keluarga yaitu mendorong anggota keluarga untuk saling menghormati, menghargai, dan memberikan perlakuan yang adil. Keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga secara manusiawi dan beradab. Selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna di keluarga yaitu membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara anggota keluarga, mengajarkan arti pentingnya kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan dalam mengatasi tantangan dan membangun kebahagiaan keluarga. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna di keluarga yaitu mendorong partisipasi dan keterlibatan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah, sehingga setiap anggota keluarga merasa memiliki peran dalam pembentukan kebijakan keluarga. Yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna di keluarga menerapkan prinsip keadilan sosial di dalam keluarga. Yang ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak-hak individu, dan perhatian terhadap kebutuhan anggota keluarga yang mungkin membutuhkan dukungan lebih. Nah, adik-adik, untuk materi selanjutnya ada makna sila Pancasila di lingkungan sekolah. Disimak baik-baik ya. Dalam konteks lingkungan sekolah, makna sila Pancasila dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar nilai dan etika dalam kehidupan bersekolah. Makna sila pertama pada lingkungan sekolah yaitu menghormati dan mengakui adanya Tuhan sebagai sumber nilai moral dan spiritual. Sekolah bisa menciptakan suasana yang menghargai keberagaman keyakinan agama dan mendorong pengembangan nilai-nilai spiritualitas di antara siswa. Sila kedua, membangun sikap adil, menghargai keberagaman dan mempromosikan perilaku beradab di antara siswa dan tenaga pendidik. Sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga, mendorong rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa dan semua anggota komunitas sekolah, menghargai keberagaman etnis, budaya, dan latar belakang siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Sila keempat, mengajarkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah, menciptakan budaya partisipatif dan melibatkan siswa serta pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sekolah. Nah, makna sila yang terakhir, yaitu sila kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial di dalam lingkungan sekolah, mengedepankan kesetaraan, keadilan, dan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang mungkin membutuhkan dukungan tambahan. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya yaitu contoh makna sila Pancasila di lingkungan keluarga. Untuk contoh makna sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ada melaksanakan ibadah tepat waktu, mengingatkan anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah seperti membaca Quran atau sholat,
dan melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. Contoh makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Kedua, menerima hak sebagai anggota keluarga, yaitu mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Contoh makna sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama itu, giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua, menghargai anggota keluarga. Selanjutnya, contoh makna sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama itu, menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara bermusyawarah. Yang kedua itu, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Selanjutnya ada contoh makna sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu, bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga, bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga. Yang kedua, saling membantu antar sesama anggota keluarga. Materi selanjutnya itu ada contoh makna sila Pancasila di lingkungan sekolah. Contoh makna sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang pertama itu ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Contoh yang kedua yaitu menjalankan kewajiban agama masing-masing di sekolah. Dan contoh yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Contoh makna sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh yang pertama itu ada saling rukun dengan sesama teman dan warga sekolah. Contoh yang kedua, menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Dan contoh yang ketiga, yaitu menghormati bapak atau ibu guru yang mengajar di sekolah. Selanjutnya, contoh makna sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, contoh yang pertama itu ada mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Contoh yang kedua, bangga dan berani tampil sebagai pelaksana upacara bendera. Dan contoh yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Contoh makna sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh yang pertamanya ada mau mendengarkan pendapat guru, teman kelas, atau kelompok belajar. Contoh yang kedua, menerima kritikan dari teman-teman kelompok. Dan contoh yang ketiga, tidak menyela teman yang sedang berbicara tentang pendapatnya. Selanjutnya yang terakhir ada contoh makna sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh yang pertamanya itu ada tidak membeda-bedakan teman. Contoh yang kedua, menciptakan suasana kekeluargaan di kelas. Dan contoh yang ketiga yaitu bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Wah, tidak terasa ya adik-adik. Ternyata kita sudah di penghujung materi. Adik-adik tentunya sudah menyimak dengan baik kan materi yang barusan kakak-kakak sudah sampaikan. Kalau begitu, untuk meyakinkan pemahaman kalian tentang materi Ayo Mengenal Pancasila, kakak-kakak ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan nih. Tugasnya tidak sulit kok kalau kalian menyimak materinya dengan baik. Jadi, kerjakan dengan teliti ya. Jangan lupa membaca doa sebelum mengerjakannya. Kakak bacakan soalnya ya. Soal yang pertama, jelaskanlah makna sila pertama Pancasila di lingkungan keluarga. Soal yang kedua, jelaskanlah makna sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Soal yang ketiga, coba berikanlah contoh dari makna sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga.
Dan soal yang terakhir, soal nomor 4, sebutkanlah contoh makna sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, itu dia tadi materi yang dapat kakak-kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa memahami materi yang disampaikan ya. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.